Di materi kali ini, saya akan membahas tentang brand positioning, introduction to brand positioning, dan ini learning points-nya akan membahas teori dasar tentang brand positioning, dan juga point of parity dan point of differentiation. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya dua poin ini? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi sebelum itu, saya mau menjelaskan tentang aspek apa sih model yang kemarin saya jelaskan atau di materi sebelumnya. Yang pertama, to atau siapa yang main kita target audiens kita. Karena balik lagi, kita harus tahu kita tuh ngomong ke siapa, targetnya tuh siapa. Jadinya ketika kita membuat sebuah branding, itu bisa relevan. Balik lagi, kita kan harus membangun emotional connections, iya gak? Nah, gimana kita bisa membangun emotional connections ke target market kita kalau kita tuh gak tahu siapa yang kita target. Kemudian yang kedua adalah brand itu sendiri, di mana nih kita bermain atau di kategori apa kita bermain. Ya, balik lagi, apakah hanya mau ngomongin soal teknologi atau mau ngomongin soal itemsnya atau pengen nge-cater semuanya, balik lagi itu keputusan bisnis teman-teman atau brand teman-teman. Yang ketiga adalah benefit. Itu tuh ngomongin soal apa sih untungnya buat konsumen, apa sih sebenarnya yang menjadi kenapa saya harus membeli produk Anda. Kira-kira seperti itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan yang terakhir, support points atau USP-nya tuh apa. Balik lagi, saya mau mengutip dari satu quote dari Al Ries dan Jack Trout, adalah bapak positioning atau yang pertama kali mengcoin positioning, bahwa positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to the mind of the prospect. That is, you position atau place the product in the mind of the potential buyer. Balik lagi, kalau ingat teman-teman, konsep brand equity ngomongin soal asosiasi, ngomongin soal keywords apa atau kata-kata apa yang pengen kita coba sampaikan di benak konsumen. Nah, positioning ini adalah basisnya. Karena balik lagi, kalau berdasarkan penjelasan Ries and Trout, bahwa positioning adalah bagaimana kita bisa nge-put atau naruh produknya kita di kepala konsumen atau di potential buyers juga. Dan karena ini penting banget, karena yang namanya positioning atau brand itu akan menentukan bagaimana kita bisa melakukan sebuah marketing activity dan advertising juga. Baik lagi, biasanya marketing dan advertising itu adalah dua cost terbesar dalam sebuah perusahaan. Dan kalau kita asal dalam membangun brandnya kita tanpa kita tahu positioning yang jelas seperti apa, akan susah. Makanya proses dalam membangun sebuah brand itu tuh selalu inside out. Kita dulu yang tentuin apa yang mau kita coba sampaikan ke konsumen. Bukan apa kita dengerin kata konsumen, terus kita tentuin brand kita seperti apa. Kadang prosesnya memang bisa terbalik. Tapi secara ideal, itu ditentukan dari dalam dulu. Nah, sekarang mungkin teman-teman bingung nih, apa ya maksudnya advertising, marketing, dan branding? Saya punya ilustrasi yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk menggambarkan apa bedanya antara tiga ini. Jadinya yang pertama, marketing. Kalau misalnya nih, ibaratnya ketika kita lagi mau coba merayu seorang perempuan, marketing tuh ibaratnya kita udah tahu kita mau ngomong apa. So, I'm a great lover. Saya adalah seorang yang bisa mencintai Anda dengan baik. Nah, itu marketingnya saya. Itu yang coba saya komunikasikan ke konsumen. Sedangkan kalau advertising, I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Itu diulang-ulang berkali-kali. Biar apa? Biar orang tuh bisa ingat. Repetisi. Yang namanya advertising, nanti kita akan ada satu materi yang berbicara tentang campaign dan media planning. Itu kan berbicara tentang bagaimana kita bisa membrandwash orang tentang
apa yang pengen kita coba sampaikan melalui bisnis dan merek kita. Sedangkan kalau branding berbicara tentang pengertian di kepala konsumen ya. Makanya lihat deh, dibalikan sekarang. Branding berbicara tentang, akhirnya konsumen mengerti bahwa you are a great lover, kita a great lover. Sehingga apa yang mau coba kita sampaikan, apa yang pengen coba kita komunikasikan, bisa dimengerti oleh konsumen. Atau dalam kasus ini, ya si cewek tersebut. Ya, kira-kira itu bedanya antara advertising, marketing, dan branding. Branding itu bentuknya intangible biasanya, yang biasanya dikomunikasikan melalui marketing dan advertising. Tapi marketing dan advertising itu tuh ibaratnya kayak key line-nya atau rail line-nya itu tuh si brand positioning yang tadi. Semoga bisa dimengerti, karena balik lagi, proses branding itu selalu inside out, bukan outside in. Kita perlu tahu dulu nih positioning kita seperti apa, sehingga kita itu punya standpoint di benak konsumen. Kita tahu identitas kita seperti apa, sehingga ya kita punya identitas yang jelas lah di kepalanya mereka. Dan brand positioning itu membantu kita untuk ngedefine teritorinya kita tuh di mana kita mau bermain. Contohnya saya punya 2 case di sini, ada yang namanya Puma Social dan juga Nike Just Do It. Puma Social karena dia tahu dia gak mau ngomong ke atlet, makanya dia coba bermain di area sports yang dilakukan tuh untuk fun, pingpong, biliar, darts, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk coba lihat campaign-nya, bahwa yang namanya atlet itu tuh gak harus di lapangan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bersaing loh, di meja biliar, di meja pingpong. Makanya karena Puma itu adalah untuk kita bisa lebih punya pertemanan yang baik, nah dia coba main di teritori itu. So itulah positioningnya dia. Beda sama Nike. Kalau dilihat Nike campaign-nya itu yang kayak, wah kamu pasti bisa, apapun bentuk tubuh kamu, siapapun kamu bisa jadi atlet. Nah, sama-sama sepatu, tapi dipositioningkan secara berbeda. Itu yang kita bilang namanya positioning. Semoga jelas ya, dalam membantu teman-teman bisa melihat bedanya. Positioning itu bisa membantu kita menentukan teritori. Nah, makanya tadi yang kayak saya kasih contoh, kalau dilihat sekarang Puma, ya udah gitu, kita targetingnya non-atlet who are still competing, tapi ya yang mau nge-climb social ladder, tangga sosial. Makanya mereka bilangnya after hours atlet, bukan atlet yang berkompetisi langsung di lapangan. Masih sama-sama nyari skor, tapi beda. Makanya dilihat deh, beda kan brandingannya Puma dengan brandingannya Nike, seperti itu. Jadi yang namanya branding, yang namanya membangun sebuah brand, itu selalu punya satu musuh, yang namanya inconsistency. Yaitu kitanya gak konsisten dalam message yang coba kita deliver, gak konsisten dalam mendeliver brand asset, gak konsisten menggunakan warna misalnya. Jadinya orang tuh gak tahu brand kita tuh bentuknya seperti apa, brand kita itu warnanya apa, dan akan susah buat kita tuh bisa ngedrive konsumen tuh bisa berpikir satu hal tentang brand kita. Makanya balik lagi, pentingnya brand positioning selain menentukan teritori adalah membantu kita tuh punya guideline apa yang perlu kita bangun, apa yang pengen coba kita sampaikan, dan bagaimana kita bisa membangun sebuah strong brand positioning. Nah, jadinya kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa membangun brand positioning itu kayak membangun kereta. Padahal menurut saya, yang namanya membangun brand positioning itu tuh seperti membangun Lego. Berantakan, bingung, piecesnya tuh di mana-mana. But it's a fun process sebenarnya. Ini makanya saya tekankan di sini lagi, it's a fun process. Tapi sebelum itu,
Balik lagi, makanya yang perlu kita lakukan adalah jangan pikirin hasil jadinya seperti apa, tapi kita perlu kumpulin piece-piece-nya itu seperti apa sebelum kita bisa mengensemble atau kita kumpulin brandnya jadi sebuah bangunan atau bentuk dari Lego yang coba kita bangun. Dari situ makanya hari ini saya sebelum masuk ke 1, 2, dan 3, saya mau ngomong yang bagian keempat dulu nih di proses pembangunan brand positioningnya ini. Karena ini yang paling mudah untuk kita lihat, yang paling gampang untuk kita tahu. Karena ini berhubungan banget dengan produk, dengan service, dengan jasa yang kita tawarkan. Makanya di sini saya mau kenalin 2 konsep bagaimana kita bisa tahu apa sih sebenarnya keunikan yang bisa kita sampaikan untuk konsumen kita. Ada 2 di sini yang saya sebutkan, namanya point of differences dan point of parity. 2 hal ini biasanya ada di sebuah bisnis atau brand. Karena yang namanya keunikan itu gak mungkin kita punya 10 hal 10-10-nya unik. Nah, pertanyaannya yang mana yang mau dimasukin? Nah, saya suka pakai point of differences dan point of parity ini, sehingga saya bisa tahu, oh ini yang jadi keunikan saya, ini yang jadi bukan keunikan saya tapi penting. Point of differences, berdasarkan penjelasannya, ini adalah atribut yang memang hanya kita miliki. Sedangkan point of parity, itu juga dimiliki sama kompetitor, tapi ini juga gak kalah pentingnya. Karena kalau kita nggak bisa deliver, konsumen juga akan susah buat bisa percaya sama kita. Contoh point of parity, misalnya kalau kita jualan ayam goreng, oh minyaknya bersih. Ya gak, semua merek ayam goreng juga bilang minyaknya bersih. Tapi kalau kita gak bilang minyak kita bersih, konsumen gak akan percaya. Bedanya point of differences adalah, contohnya dalam KFC, ya KFC bilang gue punya 16 bumbu rahasia. Nah, itu kan yang jadi keunikannya KFC dengan merek ayam goreng yang lain kan. Maka dari situ perlu dipisahin nih, POD dan POP-nya biar kita tahu yang mana yang menjadi keunikannya kita. Contohnya, balik lagi, Big Mac, Burger King lawan McDonald's gitu. Kalau Big Mac, point of differentiation-nya sausnya. Tapi kalau Burger King, point of differentiation-nya itu di patty-nya. Dia bilang dagingnya tuh dipanggang secara langsung di api gitu. Nah, lihat deh, point of parity-nya banyak banget ya. Bannya enak, pakai sayur, halal. Ya, kalau kita fokus di point of parity-nya, gak akan ada bedanya kita sama Burger King. Tapi kalau kita fokus di point of differentiation-nya, akan ada bedanya. Nah, ini yang harus kita kejar sebenarnya menurut saya, agar kita bisa tahu apa yang menjadi keunikan brand kita, sehingga di positioning kita akan lebih mudah untuk kita bisa tahu, oh ini yang oke. Jadinya buat kamu yang pecinta teknologi, mungkin bedanya antara Oppo Reno Series 7 sama iPhone 13 itu ya, kalau Apple tuh di iOS-nya, di sistemnya, sedangkan kalau Oppo Reno ya mungkin di kameranya. Tapi ya sama-sama anti air, sama-sama longer battery life. Jadinya nggak masalah sebenarnya untuk kita tuh bisa punya point of parity dan point of differentiation yang sama. Kira-kira seperti itu ya. Makanya balik lagi gitu kan, ketika kita menentukan POD atau POP, point of differentiation atau point of parity-nya, pertanyaannya, apakah kita percaya diri banget nggak yang jadi keunikannya itu tuh benar-benar unik dan berguna, unique and matters. Itu kuncinya untuk konsumen kita. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kayak yang tadi saya bilang, karena setiap produk, setiap brand pasti punya keunikannya. Tapi yang paling penting, kita perlu tahu apa yang unik dan berguna untuk konsumen. Kita coba pelajarin dan telaah lagi nih konsep yang tadi saya ngomongin soal point of differentiation dan point of parity. Biasanya, kalau next slide, pertanyaannya teman-teman tuh kalau misalnya ya, kayak berdasarkan pengalaman saya tuh kayak, yang mana sih sebenarnya yang POD saya atau yang mana yang POP saya? Karena setiap industri dan setiap produk
Dan setiap setiap tipe bisnis tuh beda. Service beda, produk jadi beda, teknologi beda. Makanya saya nggak bisa kasih satu-satu nih contohnya di tiap industri. Tapi saya kali ini mau kasih guideline, kasih acuan sebenarnya bagaimana sih buat menentukan sebuah POD dan POP. Sebenarnya simpel banget gitu kan. Bahwa kalau misalnya tadi pertanyaannya yang namanya POD itu kan sesuatu yang unik atau sesuatu yang beda. Tapi pertanyaannya biasanya kalau gak ada yang unik atau gak ada yang beda, gimana Kak? Nah itu yang mesti kamu cari. Kalau saya, guideline-nya biasanya pertama gitu kan. Coba deh kamu cari, ada gak yang atau yang paling, misalnya nih contohnya paling besar. Kalau misalnya kamu punya martabak gitu ya, misalnya bisnis martabak, isian kamu paling banyak, yang lain 3 cm, kamu 5 cm. Dan sama-sama martabak coklat keju gitu, tapi punya kamu 5 cm, punya mereka 3 cm. Nah, itu bisa jadi sebuah keunikan tuh. Service misalnya, yang lain gak ramah, kamu paling ramah. Nah itu kan paling, ya gak? Kemudian kalau misalnya punya toko, yang lain tokonya 5, kamu tokonya 100, berarti kamu bisa bilang paling banyak. Nah itu jadi sebuah keunikan, ya gak? Makanya apapun bisnis kamu, coba deh kamu cari yang palingnya, terbesar, terluas, terramah, tergila misalnya. Nah itu bisa jadi POD kamu yang membedakan. Nggak harus sesuatu yang unik dan berbeda. Kalau ada, bagus. Tapi kalau nggak ada, coba cari mungkin yang paling. Ya, ini yang the most. Yang kedua, unique and different. Biasanya tuh yang inovatif. Ini yang paling gampang nih. Yang inovatif. Yang misalnya contohnya, yang lain belum pakai tablet kalau pemesanan. Kalau kamu pakai tablet, berarti lebih cepat. Ya nggak? Lebih cepat. Nah, berarti kan itu jadi sebuah keunikan tuh, karena inovasi. Atau yang ketiga, yang biasanya mungkin bisa coba dilihat, itu dari penyajian, dari segi service, atau dari segi orang-orang yang, orang-orang yang melayani. Contoh paling gampangnya apa kalau service? Karen's Diner, yang lagi happening tuh, di pasaran. Mungkin dia restoran burger yang biasa aja, rasanya enak, ya pasti semua burger rasanya masih enak, tapi pelayanannya, ya kalian tahu sendiri ya, orangnya gak ramah, marah-marah, segala macem. Nah itu kan bisa jadi sebuah point of differentiation kan, dari segi service dan penyajian. Atau mungkin kamu ada yang lain menjanjikan ada garansi misalnya, garansi kalau barang rusak. Nah kalau kamu garansi bukan barang rusak, tapi kamu garansi bahwa barangnya itu nyampe secara utuh, misalnya ya. Nah, itu kan bisa jadi sebuah keunikan. Makanya, jangan nyerah teman-teman buat nyari POD. Mungkin 3 guideline ini bisa menjadi panduannya teman-teman. Kalau gak unik, cari yang paling. Kalau gak ketemu yang paling, mungkin bisa dilihat dari segi service atau people-nya. Kalau gak ada 3-3-nya gimana? Sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi akan lebih susah. Karena balik lagi, bisnisnya kalau nggak ada keunikan, bisa aja dilihat orang. Tapi ujung-ujungnya akan bermain harga. Bahkan harga yang paling murah pun, itu sebenarnya bisa jadi POD, ya nggak? Makanya, pasti ada yang bisa di-highlight dari bisnisnya kalian. Contoh yang paling gampang, boleh next slide-nya, mobil Volvo. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian coba telaah lagi, brand Volvo dari dulu awal dibuat sampai sekarang, itu selalu bilang bahwa brand Volvo itu paling aman, dan itulah yang jadi engine friendly-nya dia. Yang lain, punya nggak feature safety? Punya. Tapi Volvo pelopornya, itu yang at least mereka coba buat komunikasiin, bahwa dia tuh punya database, untuk kayak, oh ini loh kecelakaan terjadinya seperti ini gitu kan. Makanya dia sharing itu ke brand-brand lain. Dia sharing itu
Karena apa? Untuk menciptakan mobil yang lebih aman, mereka gak segan-segan untuk tunjukin datanya. Mereka juga memang terkenal dari dulu selalu research di keamanan, dan keamanan. Yang lain, ada nggak feature safety mobil? Pasti ada. Tapi Volvo dari dulu, dia yang memang berdedikasi di situ untuk berbicara tentang keamanan. Makanya begitu orang membeli brand Volvo, ya itu yang mereka lihat. Bahwa, oh, mobil Volvo tuh aman ya. Pasti. Paling aman. Bener apa enggak? Ya setidaknya itu image yang mau coba dibangun. Ya. Contoh yang kedua. Indomaret, misalnya, retail. Nah, kalau dilihat-lihat nih, gitu. Apa bedanya antara Indomaret, Alfamart, Alfamidi? Mungkin nggak banyak bedanya. Barang-barang, ya misalnya kayak Ciki, ya di Indomaret ada, di Alfamart ada. Rokok, di Indomaret ada, di Alfamart ada. Tapi, apa yang bisa membedakan? Ternyata jumlah toko di Indomaret yang menggunakan Indomaret jauh lebih banyak daripada Alfamart dan lain-lain. Jadinya kelihatan, oh oke, kita paling banyak. Apa artinya paling banyak? Berarti paling gampang diakses. Itu yang bisa jadi pembedanya. Kemana kita ketemu Indomaret? Oh, di sini kita ketemu Indomaret. Di sana kita ketemu Indomaret. Nah, itu yang bisa menjadi pembeda. Makanya kalau misalnya teman-teman tahu kan jinglenya Indomaret yang kayak Indomaret di mana-mana. Nah, beneran tuh kejadian. Beneran tuh dijalanin sama Indomaret. Akses. Ya. Boleh next time-nya. Nah, kalau gak ada yang dijual lagi, apa? Makanya kalau dilihat, yang tadi saya bilang, mungkin orang-orangnya yang melakukan. Starbucks contohnya. Dari dulu, dari awal saya minum Starbucks sampai sekarang, promise-nya tuh selalu sama, bahwa kalau misalnya kopinya gak enak, tinggal ngomong aja sama baristanya, diganti kok. Baristanya mau dikerjain kayak gimana juga, ya baristanya selalu iya aja. Disuruh misalnya ganti minum atau apa, at least SOP-nya begitu ya. Karena balik lagi, Starbucks dengan konsepnya sebagai tempat kopi ketiga selain di rumah dan di kantor, mereka mesti memastikan bahwa konsumen nyaman di situ. Dan konsumen nyaman di situ dari mana? Dari orang-orang yang melayani, dari orang-orang yang membuatkan kopinya. Makanya ya baristanya yang selalu di-highlight. Itu yang jadi anchor pembedanya. Saya nggak tahu trainingnya antara barista Starbucks atau barista tempat lain ya, gitu. Tapi memang secara statistik baristanya Starbucks jauh lebih ramah. Dan mungkin itu yang sekarang lagi di-improve sama mereka. Makanya ada tuh yang kayak barista resep A, barista resep B, gitu, minuman resep A berdasarkan masing-masing barista. Kopi ya bentuknya sama aja, nggak ada jauh-jauh beda, tapi membangun image-nya berdasarkan barista. Itu yang dilakukan Starbucks. Jadi itu ya teman-teman ya, mungkin untuk membantu teman-teman nih nyari POD atau POP-nya teman-teman tuh seperti apa. Ya udah, coba cari yang paling atau highlight bagaimana teman-teman melakukan bisnisnya, atau ya cari sesuatu yang unik dan berbeda. Yang penting teman-teman tahu bahwa hal itu cuma teman-teman yang bisa klaim. Dan kalau nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Tapi mungkin akan jauh lebih susah buat kita membangun brand positioning. Itu aja. Mungkin untuk POD dan POP-nya nanti untuk konsep yang lain akan dijelaskan di video berikutnya.